Oke, kita sudah dalam satu frame video bersama dengan 5 anak ya. Oke, saya absen dulu. 1 Vinda, lalu Aira, lalu Zahra, lalu Iren, lalu mantap. Ada 5 anak. Ini yang loyal ya, yang setia ya. Atau anak ini menghargai saya sebagai guru. Adapun yang lain tidak menghargai gurunya, insya Allah nggak dapat keberkahan ilmu, karena saya dikecewakan, saya ditipu, saya diabaikan. Tadi kan sudah janjian ya anak-anak ya, ya tadi waktu di kelas sudah janjian, nanti sore kita ketemu dalam les. Iya Pak, tapi sekarang anak-anak sekarang melarikan diri daripada majelis ini. Maka dalam video ini saya ingin mengetuk pintu, ya tentunya wali murid yang saya ketuk pintunya. Anak-anak sampean sore ini tidak ada di sini, kecuali 5 anak yang dalam video. Maka jelas 5 anak ini saya doakan semoga berkah ilmunya. Adapun anak bapak ibu yang mengecewakan saya, percayalah, jika hatinya guru dikecewakan, maka ilmunya ke depan tidak akan bermanfaat atau kurang bermanfaat. Nah sebab itu hindarilah mengecewakan guru. Saya sudah jauh-jauh datang ke sekolah untuk memberikan pengetahuan, tetapi mereka menyepelekan, menganggap ini remeh, tidak penting, sehingga rugi pada dirinya sendiri. Nah, terutama keponakan saya ya, Aldi ya, sangat saya kecewakan. Coba keponakan Maiza, kalau mendengar suara paman ini, tolong anak kamu Aldi dikasih perhatian, jangan sampai mengecewakan gurunya. Itu adalah perilaku yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Karena masih sekolah, masih kelas 6, butuh ilmu, harusnya adalah gurunya ditunggu dengan penuh kesabaran, dengan kesetiaan, tidak ditinggal pulang, kemudian tidak kembali seolah-olah saya ini dianggap kawan temannya, adiknya. Saya ini gurunya. Guru harus dihargai dan dihormati. Oke, saya pikir demikian. Adapun yang sudah datang ini pun yang datang ini pun belum tentu menjamin nanti akan mendapatkan kefahaman dari apa yang akan saya ajarkan. Apalagi yang tidak datang, sudah tidak lihat saya, tidak mendengar saya, tidak mengikuti saya, tidak menghormati saya, maka mereka akan semakin pasti tebal, pasti menyesal. Tidak sekarang menyesalnya, besok dia kalau sudah saatnya, sudah waktunya, mungkin di SMP-nya, SMA-nya, atau lebih-lebih di perguruan tinggi nanti. Karena bahasa Inggris itu memang harus diperkokoh pondasinya sejak di saat sekolah dasar seperti ini. Baik anak-anak, kita akan belajar di halaman 22. Buka ya kitabnya ya, halaman 22. Oke, pada halaman 22 itu ada exercise 3, ada latihan 3. Arrange the following word. Kalau saya terikan, susunlah kata-kata berikut ini. Berarti ada 4 kalimat, di mana 4 kalimat itu disusun secara acak. 4 kalimat ini korat-karit, tidak berdasarkan struktur kalimat dalam bahasa Inggris, hanya diacak. Nah, ini anak-anak diuji kemampuannya, disuruh menyusun kembali sesuai dengan struktur dalam bahasa Inggris yang benar. Tentu mengerjakan kalimat acak seperti ini bisa mudah ataupun bisa sulit, itu nanti tergantung anak-anak itu sendiri. Jika 2 hal dikuasai oleh anak-anak, yang pertama pokoknya dikuasai, kemudian yang kedua struktur kalimat dalam bahasa Inggris juga dikuasai, maka ini insya Allah mudahnya setengah mati. Namun sebaliknya, jika anak yang bersangkutan, 1, vocabnya tidak menguasai, yang kedua struktur kalimat dalam bahasa Inggris juga tidak dikuasai, maka mengerjakan soal ini pasti akan mati kutu, pasti tidak akan berdaya, tidak akan berkutik, nggak tahu apa yang harus dilakukan karena ketidakberdayaan itu. Nah sebab itu
proses bimbel seperti ini jangan diremehkan. Ini sesuatu yang penting untuk diikuti agar mendapat pengetahuan dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris tidak bisa bem salah bem, nggak bisa. Bahasa Inggris itu mulai proses yang ruwet, proses yang berat, proses yang dahsyat, proses yang sangat lama panjang, itu baru akan nyantol secara berkala. Tanpa proses itu dilalui, nggak ada apa-apanya. Wassalam, anak itu pasti tertinggal jauh dibanding teman-temannya yang serius seperti teman-temannya yang ada di belakang kami. Oke. Karena syaratnya tadi ada 2, lalu kalimat tersebut kita coba bedah bersama-sama. Kita bedah bersama-sama bersama dengan gurunya. Langkah pertama dulu yang ingin Pak Guru tanyakan kepada anak-anak adalah bagaimana cara kita membuat struktur atau susunan atau pola kata dalam bahasa Inggris. Tentu berbeda dengan bahasa Arab. Tentu berbeda pula dalam bahasa Indonesia, tapi berbedanya tipis dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab agak jauh. Kalau dalam bahasanya beda tapi tipis sekali. Sekarang karena kita belajar bahasa Inggris, kita coba kembali mengingat struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Saya akan coba tanya kepada Ananda, Mas Ega. Semoga masih ingat. Kalaupun nanti toh masih lupa, tidak masalah, nanti akan kita ulang kembali. Bagaimana Mas Eka, cara kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu seperti apa konsepnya? Silakan Mas Ega. Ya, masih lupa. Ini namanya masih lupa. Padahal sudah diajar tapi lupa. Namanya orang ya lupa seperti ini. Jadi yang hadir. Apakah yang teman yang tidak hadir di luar sana, apakah dijamin nggak lupa? Tambah mereka nggak niat. Mungkin dibantu Vinda. Bagaimana Mbak Vinda? Struktur kalimat dalam bahasa Inggris itu bagaimana? Lupa juga. Lupa juga. Sudah saya ulang berkali-kali, tapi lupa. Ya, gimana namanya lupa? Mungkin kurang membacanya, atau mungkin kurang seriusnya, bisa jadi. Mungkin dibantu Mbak Aira. Oh ya, bagaimana Mbak Aira? Menurut sampean menyusun kalimat dalam bahasa Inggris konsepnya seperti apa? Rumusnya? Lupa juga. Dibantu Mbak Zara. Lupa? Ya diam ya lupa. Iren kemungkinan ingat. Gimana menurut Iren? Nah lupa. Oke, karena sama lupa, sekarang saya ingatkan biar tidak lupa. Jika sama lupa, jelas gak bisa nyusun ini. Rumusnya adalah menyusun kalimat dalam bahasa Inggris itu 1, dimulai dengan subjek. Jelas? Dimulai dengan apa Mas Eka? Dimulai dengan apa Mbak Vinda? Oke Mbak Aira, Mbak Zahra, oke Mbak Iren. Ya, menyusun kalimat itu dimulai dari subjek. Berarti seperti itu caranya. Tidak mungkin menyusun kalimat kemudian berangkatnya di luar subjek. Pasti kalimat itu dibangun berangkat dengan subjek terlebih dahulu. Setelah subjek, yang kedua, hal kedua adalah apa Mas Ega? Lupa. Mbak Vinda? Apa? Mbak Aira, Zara, kemudian Iren. Ya ini ada satu anak yang agak nyaut ya. Verb 2 Pak, boleh verb 2. Setelah subjek, verb 2. Kalau konteksnya simple past tense, setelah subjek pasti dong verb 2. Tidak mungkin tidak, karena simple past tense. Berarti jawaban Mbak Pindah sudah benar. Itu langkah kedua. Subjek, setelah subjek verb 2. Setelah verb 2, apa kira-kira Mas Ega butuhnya dalam kalimat itu? Ya ini namanya nggak menguasai. Mbak Vinda, nah ingin menguasai anak ini. Objek Pak. Setelah subjek,
Kemudian verb 2, setelah verb 2 objek. Setelah objek masih ada satu lagi. Apa itu Mbak Aira? Naura ya? Apa? Aira, Aira, apa yang ketiga Aira? Enggak nguasai. Mbak Zara, kata keterangan, betul. Itulah caranya menyusun kalimat. Pertama dengan subjek, yang kedua dengan verb 2, yang ketiga dengan objek, yang ketiga dengan kata keterangan. Nah, kata keterangan itu nanti bermacam-macam. Ada kata keterangan waktu, ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan cara, dan ada kata keterangan frekuensi. Walau-walau kayak Pak Hio akeh. Nah, sebab itu sampai harus sungguh-sungguh, nek enggak tebal-tebal. Nah, itu rumusnya. Setelah rumus itu sudah sampean kuasai, sampean pegang. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, adalah kita harus menguasai vocab. Kita baca satu persatu. Scary movie. Nah, saya mintas kepada Mas Eka. Scary movie. Apa Mas kira-kira artinya? Nggak bisa. Vinda. Scary movie artinya nggak bisa. Naura, Haira, scary movie apa Mbak artinya? Nggak bisa. Mbak Zara, nggak bisa. Mbak Iren, nggak bisa. Nah, kalau belajar bahasa Inggris, arti vocab tidak bisa seperti ini. Caranya adalah kita cari dalam kamus. Itu namanya proses belajar. Jika Anda ada proses mencari kata yang tidak dikuasai dalam kamus, maka sejatinya dia adalah murid yang hebat, yang menyadari bahwa dirinya tidak punya kemampuan, kemudian berusaha untuk mencari. Nah, sudahkah kalian punya pendamping kamus? Jika belum, yakinlah kamu adalah salah. Belajar bahasa Inggris kemana-mana harus berdampingan dengan kamus. Seperti saya dulu pada waktu sekolah, kemana-mana di saku saya adalah berisi kamus. Untuk apa? Ya untuk mencari kata. Apabila kami nggak bisa, saya cari. Akhirnya saya bisa. Lama-lama banyak hafalan vocab saya karena ada cara itu. Jika kalian tidak punya cara seperti itu, selamanya nggak dirubah, ya selamanya akan stagnan, akan miskin terus, nggak ada kemajuan. Itulah belajar bahasa Inggris sejatinya adalah butuh banyak hafalan arti kosakata. Baik, karena Anda tidak punya kemampuan, sekarang ditunjukkan Pak Guru. Scary movie itu artinya film horor. Apa artinya? Film horor. Mantap, film horor. Berikutnya AI. Jangan sampai tidak bisa. Jika sampean gagal memahami atau menguasai AI, tentu saya akan sedih. Oke, saya coba dari Mas Eka. AI artinya saya, mantap. Berarti sudah menguasai. Kemudian Mbak Vinda, last night artinya ya nggak menguasai. Mbak Aura ya, Aira, Gusti awai-awai canggih nyebuti Aira. Oke, Mbak Aira, apa artinya last night? Nggak mampu ya. Mbak Zara, apa? Mbak Iren, ya ini namanya tidak menguasai. Padahal ini harusnya tidak boleh kelas 6 tidak menguasai last night. Last night itu artinya tadi malam. Apa artinya? Tadi malam. Tadi malam itu bentuk lampau atau bentuk sekarang? Lampau. Betul, bentuk lampau atau kejadian yang sudah lewat, sudah lalu. Tadi malam. Berarti semua bengi kok. Itu namanya kata keterangan lewat, past tense. Last night artinya tadi malam. Oke, kita lanjut. Watched. Watched ada akhiran ed, itu yang menyimbol menunjukkan verb 2-nya. Watch ditambah ed berarti namanya beraturan. Dari kata watch ditambah ed. Verb 2 itu namanya verb 2. Apa kira-kira Mas Ega artinya watch?
nggak punya kemampuan. Mbak Vinda nggak punya kemampuan. Mbak Aira, Mbak Zara, apa? Hak mantap, ini dia nggak punya kemampuan. Watch artinya menonton, betul sekali. Apa bahasa Inggrisnya menonton? Watch. Apa artinya watch? Menonton. Itulah yang saya maksud menguasai. Orang itu bisa menguasai seperti ini, tentu ada prosesnya, proses serius. Tidak seperti proses seperti Aldi meremehkan saya, nggak hadir. Bukan berarti nggak hadir itu keberuntungan, sejatinya adalah merugikan dirinya sendiri. Tidak sekarang ruginya, besok di saat dia melanjutkan pada waktu jenjang berikutnya. Nah, sebab itu jangan sekali-kali mengecewakan guru ya. Saya sangat kecewa sekali. Kita lanjut, my friend. Apa artinya my friend? Eka. Apa? Mantap, teman saya. Berarti sudah dikuasai. Apa artinya my friend? Teman saya. Apa bahasa teman saya? Nah, itu dia namanya menguasai. Nah, tinggal terakhir with. Apa artinya with, Mas Eka? Terus Mbak Vinda? Apa? Bersama. Boleh. With boleh diartikan bersama, boleh diartikan dengan. Nah, berarti anak-anak sekarang sudah punya modal pengetahuan dasar. Yang pertama, struktur kalimat dalam bahasa Inggris caranya adalah begini. Itu sudah dipahami. Lalu vocab dalam kalimat acak yang akan disusun juga sudah bisa dipahami semua. Nah, sekarang praktek latihan. Kalimat acak tersebut susunlah menjadi kalimat yang benar sesuai dengan struktur dalam bahasa Inggris yang tadi sudah kita pelajari bersama, yaitu subjek, kemudian verb 2, kemudian objek, kemudian kata keterangan waktu. Oke, selamat belajar, semoga bermanfaat. Dari saya sebagai pengantar, mudah-mudahan ada keberkahan dan doa saya menyertai kalian semua. Selamat mencoba, selamat berlatih, selamat belajar. Wassalam dari saya, Mr. Monta.